Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus itu tidak ada kebenaran menurut pernyataan Yesus. Benar atau tidak, Pak? Karena mereka benar. Yang membenarkan tindakan pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Benar nggak, Pak? Nggak benar, Pak. Loh, di sini kenapa jadi nggak benar? Mereka memilih untuk membunuh itu dari sejak awal adalah salah. Secara konteks pembunuhan itu tidak akan pernah diizinin, Ibu. Itu loh. Sedikit Ya, silakan benar. Gini, Pak. Udah jelas. Sedikit ya, Pak Samuel, mohon maaf Pak Samuel. Mohon maaf sedikit ya. Oke, sedikit Pak. Nah, kita dulu tengok permasalahannya ya. Kalau kita lihat kita ke perjanjian lama ya, kita coba tengok dulu di perjanjian lama. Di mana ini? Di Imamat ya. Berbicaralah Tuhan memanggil Musa, berfirmanlah, kemudian berfirman, Tuhan memanggil Musa kemudian berfirman, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan itu dari ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, dan domba. Itu firman Tuhan kepada Musa ya. Nah, coba kita lihat di Keluaran 29:14. Tetapi ini apa saya ingin berkata seperti ini ya. Perintah Tuhan di perjanjian lama, korban itu korban penebus salah, korban bakaran itu apa ya, dipersembahkan itu ternak ya. Ternak itu perintah Tuhan ya kepada Musa. Coba kita ke Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, ini saja Pak ya, kulit dan kotorannya dibakar untuk penghapus dosa. Tapi saya ingin berkata seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, pengajaran dosa waris itu tidak bersumber pengajarannya dari para nabi-nabi terdahulu ya. Baik itu zaman Musa maupun ketika zaman Yesus ya. Yesus tidak ada pernah mengajarkan pengajaran dosa waris. Ketika Harun diperintahkan, Harun mempersembahkan, dia mempersembahkan hewan ya. Dia mempersembahkan hewan sebagai korban. Ini kita lihat ya, jangan dulu sedikit. Imamat 16, sedikit Bang, jangan dulu sebentar. Saya kan baru ngomong nih. Imamat 16:11. Ini bukan pindah topik, ini korban ini Pak, korban penebusan. Harun harus mempersembahkan lembu jantan ya, yang akan menjadi korban penghapus dosa. Ingat Pak ya. Imamat 16:11, Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mempersembahkan lembu jantan. Dia harus mempersembahkan lembu jantan. Saya ingin berkata seperti ini Pak. Pengajaran para nabi tidak ada tentang pengorbanan darah manusia ya, seperti yang kalian imani, bahwa Yesus harus menjadi korban sebagai korban keselamatan bagi kalian untuk penghapusan dosa. Tapi ini murni dari pengajaran Paulus. Harus kalian baca baik-baik Ibrani ya. Iya sebentar, nanti kamu jawab ya Eka. Kalau kita ke Ibrani ya, Ibrani 9 coba Pak buka. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi ia membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 9:13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka dipulihkan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus ya, betapa lebihnya darah. Tolong di mute Pak dulu Pak Samuel. Ini pengajaran Paulus loh, saya sampaikan ke kalian ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya
telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai, atau Allah ya kalau kalian ya, kepada Allah atau kepada Theos sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani. Nah ini pengajaran Paulus yang kalian imani, bahwa harus mengorbankan darah manusia. Saya sudah sampaikan tadi ya di imamat, bagaimana di imamat dan apa tadi ya, di imamat tentang korban tai sapi pula, di imamat dan mana di Keluaran, di imamat dan Keluaran itu bahkan tai sapi dibakar untuk penghapusan dosa loh. Kemudian di imamat perintah Tuhan itu yang harus kau persembahkan itu binatang ternak. Kemudian datanglah Paulus ini ketika Yesus sudah terangkat, dia pengajarannya supaya diyakini bahwa kematian Yesus itu adalah mempersembahkan dirinya sebagai penebusan dosa gitu loh. Inilah yang kalian imani sekarang ini. Nah, jadi kalau tadi Anda ditanya ini dan itu oleh Ustadz saya, kalian muter-muter ketawa-ketawa, padahal Anda sendiri nggak paham. Saya bertanya kepada Anda, mana pernyataan Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru dia meminta korban darah manusia? Silakan. Oke, begini Bunda. Kitab para kamu diam di bawah, nyimak. Kitab para nabi mulai dari Nabi Musa sampai sebelum Yesus menjadi korban penghapus salah, yang sebenarnya itu hanya mengisahkan tentang gambaran di mana nanti korban yang sebenarnya itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus saya minta data Pak. Saya tidak ingin Anda bercerita. Saya ingin data di mana yang saya baca tadi kan saya sudah sampaikan dalil bahwa Tuhan meminta korban untuk persembahan ternak. Bahkan tai sapi, tai kotoran lembu, kulit dan kotorannya yang harus kau bakar, itulah persembahan penebusan dosa. Nah, sekarang Anda kan meyakini Yesus mati untuk penebusan dosa kalian, dosa waris Adam. Saya minta datanya, Tuhan meminta persembahan darah manusia Yesus. Silakan. Saya kasih data. Sesuai silakan, apa yang disaksikan oleh ke-11 murid di luar pengkhianat. 11 murid menyaksikan bahwa Yesus ini telah menggenapi kehendak Bapaknya untuk mati di salib. Oke? Itu adalah kenyataan di mana Yesus itu betul-betul menggenapi dari gambaran saya kitab perjanjian lama. Tuhan, lah, ini Bapak dengar nggak? Tuhan meminta, Tuhan yang memerintahkan persembahan darah manusia. Ini tadi kan sudah disampaikan. Ada perintah, jangan kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Kata Yesus pun, ya, seorang murid datang kepadanya, guru yang baik, jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik di tuduh Bapa di surga. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, jangan membunuh, ya. Sementara yang kalian imani, konsep keimanan kalian, konsep dasar keimanan kalian adalah pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Yesus kalian yakini suci, tidak bersalah, tidak ada dosa, terus dia dibunuh. Itu yang kalian imani sebagai penebusan. Nah, mana perintah Tuhan? Nah, sekarang imanmu itu pertanggungjawabkan. Mana perintah Tuhan? Tuhan meminta persembahan darah manusia Yesus. Silakan. Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya. Kamu diam dulu, kamu diam dulu. Saya sambil dulu. Silakan, mana? Bunda. Silakan. Yesus nggak usah kita jelasin. Saya minta data. Tadi saya sudah tunjukkan Tuhan memerintahkan persembahan hewan ternak, Pak. Yang saya ingin Tuhan meminta persembahan darah manusia seperti yang kau imani. Lah, sebentar dulu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bu. Ya, apakah Ishak mati? Diganti domba toh? Ibu tanya kan, meminta dengar. darah Ishak. Kamu ke Ishak itu beda cerita. Itu untuk menguji iman. Itu untuk menguji iman. Ini yang kalian dengar dulu. Kamu dengar. Itu untuk menguji iman Nabi Abraham. Tapi bukan diganti toh. Artinya Tuhan tidak menghendaki kematian manusia. Tidak. Diganti enggak?
Meminta Oh, tidak? benar. Diganti nggak? Meminta darah Diganti Ishak. nggak? Diganti. Tapi Yang mati Ishak apa bukan domba? Ishak yang akan Yang dikorbankan. mati manusia apa Nanti hewan? Yesus yang dikorbankan. Anak yang mati manusia itu manusia apa hewan? Saya minta data. Kalian berdua mana data? Tuhan Itu datanya, menginginkan Bu. persembahkan darah Itu manusia. datanya, Bu. Allah meminta Nggak ada. darah Ishak. Tapi Terus, bukan Ishak Ishak yang mati. akan dikorbankan. Ishak mati. Yesuslah yang kemudian yang akan dikorbankan. Ishak mati apa domba yang mati? Kalau kau kan manusia yang mati, Yesus yang mati terhina. Sekarang saya minta mana data Tuhan mati? Tuhan menginginkan darah manusia seperti imanmu itu. Silakan. Ishak. Mana? Mana Ishak di situ mati? Coba Tunjukkan. baca. Mana? Allah Ishak memerintahkan mati. Abraham untuk Apa Ishak mengorbankan mati? Ishak, Mana menumpahkan Ishak darah mati? Ishak. Tapi Ishak bukan diganti Ishaklah yang akan domba. mati. Yesuslah yang akan Bunda, mati gini. kemudian. Domba. Ishak diganti domba toh? Mati ke Ishak. Karena bukan Ya, Ishak toh. yang akan dikorbankan, tapi Ishak Yesus mati yang apa enggak? akan berkorban di atas Ishak salib. Gitu toh, diganti Bu. domba. Ishak diganti domba. Weh, dasar kampret ketawa. Oke, gini Obrolannya Bunda, ketawa. gini Bunda. Ishak diganti domba, saya toh. potong. Tapi Memang Bunda. Ishak yang mati. Kan, Ibu kan minta Dasar data kampret. tadi. Saya kasih Ishak. Allah meminta darah Ishak. Saya Ishak minta. manusia bukan? Saya minta data di mana di Bible Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama Tuhan meminta darah persembahan darah manusia. Silakan. Oke, sini Bunda. Saya kasih Bunda. Saya kasih Apa Bunda. itu Sebentar. untuk menguji itu untuk menguji iman Abraham. Betul, Itu tapi untuk menguji. meminta Bukan toh. untuk bukan untuk konsep penebusan dosa. Itu Dia meminta. konsepnya Tadi konsepnya Ibu tanya itu sama kami. Ibu penebusan tanya dosa. di mana Allah meminta Konsepnya manusia itu dikorbankan. adalah pengujian iman Abraham, bukan konsep penebusan dosa Tapi seperti meminta, yang imani. meminta Enggak. darah manusia. Nah, kalau saya lihat di sini ya, di Keluaran ini tai sapi. Tai sapi, kulit dan tai sapi disejajarkan dengan Tuhanmu. Ibu baca sebagai Kejadian. persembahan. Ibu baca Kejadian. Tai sapi, coba kamu dengar ini. Tai sapi, bakarlah kulit dan tai sapi itu, kotoran lembu itu, itulah korban penebusan dosa. Bayangkan ya, Ibu lihat, di Ibu Perjanjian lihat di Lama, Kejadian. tai sapi disejajarkan dengan Tuhan yang kau imani sebagai Oh, persembahan. bukan penebusan gitu. dosa. Ibu lihat. Loh, Sapi itu ciptaan Baca. enggak? Saya minta Ciptaan, data. Bu. Jangan lari. Bu, Kamu juga ya, kamu lihat juga coba ya. di Tunjukkan Kejadian, data. di Kejadian Tunjukkan Habil data. itu Tunjukkan mengorbankan data. apa dia? Tunjukkan data di Bible. Mengorbankan Tuhan ternaknya, meminta dombanya. persembahan darah manusia. Dua orang kalian ini, oten-oten ini, tunjukkan Allah data. meminta Ishak, Tunjukkan data. meminta, Apa Ishak mati? Bunda. Yesus kan mati. meminta. Bunda, bagaimana Iya. kamu Ibu tunjukkan tanya data? ada nggak Anda minta? tidak Tadi berhenti saya jawab ngomong. ada meminta, tapi bukan Ishak saya yang minta dikorbankan, tapi Yesus saya sama Pak Samuel. Kamu nggak bisa tunjukkan data ya. Sama Pak Samuel saya bukan sama kamu. Kau on nggak ada data. Silakan Pak Samuel. itu kan Ya, data, kau Bu. Kejadian Anak itu ada, Abraham. Bu. Itu Ibu. konteksnya Abraham, imannya diuji. Bukan konsep Tapi penebusan diminta dosa seperti kan yang darah kalian anak yang imani. diminta. Ya kan diganti domba. Ya kan bukan Ishak yang akan dikorbankan. emangnya Ishak Nanti mati? kemudian baru Kan Yesus yang diganti, korban diganti. sebenarnya sesungguhnya. Mute dulu host, saya kasih tahu ini supaya otaknya encer ya. Host, tolong di Ibu mute yang dulu. encer dari tadi udah Ya. dikasih data. Yang mana tunjukkan Ya kalau udah, Ishak nggak mati? apa-apa, Bu. Tunjukkan mana Oon itu, mana Ishak mati? Apa Ishak mati? Kalau Yesus kan mati, dihinakan, digantung di Ishak salib. itu bukan Saya minta korban datamu, sesungguhnya. Ishak mati apa enggak? Minta data, Ishak mati Allah apa itu enggak? meminta darah Tunjukkan manusia enggak datamu, untuk sebagai Ishak korban. mati apa enggak? Ayo, tunjukkan. Kalian saya minta data, seperti imanmu harus ada data dong. Udah dikasih Tuhan data, meminta toh. persembahan darah manusia. Ayo. Tai sapi Bunda, pun sini Bunda. hapus dosa Sini loh. Bunda. Ya, Oke, silakan, Bunda. Pak. Bunda. Iya, Bunda minta data nih. Oke, Pak. Saya nggak usah kasih ke langsung manusianya gambaran tentang Nggak boleh Pak pakai data. Saya pakai data tadi bahwa kotoran kulit dan kotoran tai sapi penghapus dosa. Ada data Pak, saya tunjukkan. Sekarang tunjukkan seperti imanmu. Yesus mati untuk penebusan dosamu, yaitu Tuhan menginginkan darah manusia sebagai korban Sekarang saya penebusan kasih dosa. data. Silakan Saya kasih datanya Pak, data. mana? Ya mana? Oke, Nomor saya kasih berapa? data ya.
Nomor Oke. berapa di mana? Lah. Silakan. Lah apa? Saya minta data. Begini, Seperti datanya. imanmu. Pak imanmu iman Begini buta. datanya. Nah, silakan. Dia ayolah tunjukkan Datanya saya kalau ada kasih tahu ya. datanya. Saya Hmm. kasih data. Di mana Pak? Silakan. Tadi konteks kita ngobrol. Kenapa kok ke konteks? ngobrol Ya minta data. tentang, Ayo. tentang Saya minta siapa data yang, nomor berapa? kehendak siapa yang dilakukan Bang Yesus. Gak Samuel. usah diputar-putar. Ini sudah terlalu. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia kan? misalkan Kamu nggak datanya bisa itu bahasa Yohanes Indonesia. sekian Bunda, atau Matius Bunda, sekian atau diam. mesti tahu Bunda, perjanjian lama tuh isinya diam, nubuatan Bunda, diam, nubuatan diam. digenapi di perjanjian baru, gitu Bunda. Aku diam. Oh nggak ada ilmu, Pak Samuel. Kalau nggak ada data, Pak Samuel bilang Pak, nggak ada Bunda data, Rahma. jangan ngeyel. Bunda Rahma Tunjukkan kena datanya, peringatan. Iya, Bunda saya Rahma turun dulu, baru Bos. naik. Saya Iya, turun Bunda dulu. Rahma turun dulu naik lagi. Kalau ada yang melanjutkan, tolong minta data ya di mana Tuhan menginginkan korban darah manusia. Dia ke Abraham tadi. Abraham itu beda konteksnya, itu pengujian iman Abraham Sama. dan diganti dengan Itu domba. Kalau cuma kau kan Ishak konsep bukan korban penebusan dosa, sesungguhnya. Itu dia. Bunda Rahma turun dulu naik lagi nanti. Bunda Rahma. Ya. Oke. Bunda Rahma. Bunda. Silakan Ustaz Alif atau Bang Ilham. Assalamualaikum Bang Mu'alaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Oke, tadi masalah penyalipan ya, saya lanjutkan lagi. Tentu dalam masalah penyalipan ini kami Muslim tegas dan jelas bahwa proses penyalipan itu tidak diakui atau disyubhatkan ya di Quran surah An-Nisa 157 158 yang sudah disinggung oleh Ustadz Alif. Dan secara fakta ternyata memang penyalipan itu tidak didukung oleh bahkan sumber primer dalam Alkitab kalian, Alkitab Sabda. Boleh minta ini, Akhi, layar saya dibesarin. Shalom ya teman-teman semua. Shalom para ahli-ahli yang enggak ahli. Shalom. Enggak. Saya pakai sumber primer. Saya tidak pakai sumber-sumber yang. Shalom alaihim. Shalom alaihim. Ya, dalam proses penyalipan itu Via Dolorosa, sebuah perjalanan ya dari makam Kudus ya ke Bukit Golgota itu dicatat di Markus 15 16 sampai 24 nomor ayatnya, lalu di Lukas 23 ya 26 sampai 32, di Yohanes 19 nomornya 16. Walaupun di situ nggak tercatat ya, di Yohanes nggak tercatat si Simon dari Kirene, cuman permasalahannya Golgota itu sendiri saya cross check ini di Alkitab. Nah, sebentar ya, saya buka kamera dulu. Bisa saya lanjut 1 menit, kemudian saya rehat, Bang. Silakan. Bisa, Bunda saya kasih dulu poinnya ya. Saya Oke. 1 menit. Nah, Bang Ilham, mohon maaf sebentar ya. Pak Ilham. Iya. Mohon maaf Pak Ilham. Saya kena teguran tadi dari TikTok. Entahlah TikTok ini ya orang-orang kafir barangkali yang punya ya. Nah, begini ya teman-teman, begini. Kamu mohon jangan kamu ribut dulu ya. Kalau kamu ke Abraham itu adalah konteksnya di situ pengujian imannya. Apa dia mau mengorbankan anaknya? Ya, dan akhirnya pun diganti dengan domba. Nah, kalau kamu larikan, kamu diam. Bukan, saya tidak ajak bicara kamu. Saya hanya butuh 1 menit ini ya. Ada teman-teman yang lain yang bicara. Kemudian kamu larikan ke Yesus. Konteks kematian Yesus beda. Yang kalian imani kematian Yesus untuk penebusan dosa waris Adam, untuk karya keselamatan kalian. Nah, untuk pertanggungjawaban iman kalian, saya minta data di Bibelmu, di mana Tuhan menginginkan darah manusia. Karena di dalam beberapa data di Bibel, apa kata Tuhan di sana? Janganlah kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan membunuh. Kata Yesus pun, apakah apa yang harus aku lakukan, Guru, untuk mendapat hidup yang kekal? Kata Yesus, kamu diam dulu. Diam. Saya kasih Kan data belum aja. selesai. Biar ibunya ini turun. Enggak, Diam saya mau dulu, kasih data, Bu. diam. Saya mau kasih Ya, data, sebentar Pak. kamu kasih data ya, Saya mau Rion. kasih data, Bu. Ya, sebentar. Kamu diam dulu. Nah, saya cepat dong, Bu. Yang aduh, lama. kamu diam, kampret. Aku mengganggu juga nih. Enggak hilang konsentrasi. Diam dulu lah. Nah, kalau kita lihat Pak di situ kan persembahannya di Keluaran itu kulit dan kotoran tai sapi pun jadi penebusan
dosa, penghapus dosa kan. Nah itu disejajarkan dengan keimanan kalian. Makanya saya ingin pertanggungjawabanmu, karena kata Yesus jangan membunuh. Kata Yesus jangan membunuh. Silakan, saya minta datanya di mana di Bibelmu, perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan meminta korban darah manusia. Karena tidak ada pengadilan seperti itu. Itu Silakan. Abraham dan Isa itu Kalau perbuatan tidak tentang ada, Yesus. berarti imanmu iman buta, asal imani saja. Silakan. Kamu juga ya, Eka, kampret, tunjukkan datanya di mana tuh. Makanya kena Tunjukkan. ban orang ngomong ya? kotor kan. Bukan, bukan bahasa kotor itu, bukan. Itu artinya ngeyel. Jadi Bahasa-bahasa kam itu apa gila tadi itu. kam? Ya, nggak usah ke situ dulu. Itu hanya bahasa-bahasa ini ya. Jadi gue Bahasa ini suara gue jelas nggak? Saran Gua data saya putus-putus ya, minta. Len. Data ya, di mana Tuhan meminta persembahan darah manusia. Abraham dan Isa itu Artinya perbuatan gua hancur tentang lu, Pe. Yesus. Ya, jangan kalian cuma iman buta. Oh, Abraham dan nggak ada Isa Tuhan minta. itu nubuatan tentang Yesus. Pak, boleh digedein layar saya, Pak. Pak, siapapun, anyone. Jelasin tadi ya tentang Make my bigger screen. Make bigger zoom. I mean. Saya belum. Jangan kau merintah Boleh merintah. sebenarnya. Rion, jangan kau naik merintah merintah, Rion. Saya mau tahu loh. Biar dulu. Saya mau kasih data loh. Itu Bentar. yang tadi mesti dijawab loh, Bang. Iya. Yang itu mesti Ini saya penyalipan. jawab loh. Kok jadi Jadi, Golgota? Bentar dulu satu-satu. Itu bahkan tidak didukung oleh sumber primer. Ini Golgota nih ya, tempat penyalipan Yesus ya. Kalian pernah nggak sih ngecek Kok jadi kayak ke gitu? Golgota? Ini Bukan konteksnya si masih tentang itu mesti dijawab penyalipan dulu, Bu. Mas. Si Bu Rahma itu mesti dijawab dulu. Nanti Kamu saya nggak peduli saya. Itu dia dijawab. Dijawab dulu. Saya jawab ini dulu itu. konteks awalnya. Saya jawab dulu Derion, itu. Derion. Nah, tunjukin enggak gedein gede. Ini konteks Lu awalnya. nggak ada tadi konteks tentang awal. penyalipan. Ini dia ngomong tentang darah. Kamu tuh baru Kok- dateng. Kamu jangan Nanti lari. nanti Itu kamu saya ladenin. jawab dulu. Nanti Saya jawab kamu dulu. ladenin, Saya jawab dulu. Kami jawab dulu. Kami Nanti jawab kamu dulu. ladenin. Kamu mau tema apa? Kami dulu itu. Oh nggak mau saya, nggak mau. Nggak ada. Satu-satu. Saya mau Satu dong. Satu-satu Pak. Kok Bikin gantian dia memang gantian saya. Tadi Islam, sekarang Kristen, gantian. Kok jadi Islam sama Islam? Asumsi. Nih, Saya mau tunjukin data. nih Golgota. Saya mau data. Dari sumber primer kalian nih Alkitab Kalau Sabda ya. ganti sekarang Kristen, bukan kamu. Golgota itu ya. Kalau gantian, berarti sekarang Kristen. Makanya gantian. Baru ada. Nggak usah lah, kayak gini nggak benar. Udah nggak benar gini. Nih, gantian. Kalau gantian itu berarti sekarang Kristen. diusulkan. Kalau gantian berarti sekarang Kristen. Pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Baca. Bahkan Alkitabmu, Alkitab Sabda itu tidak mendukung, proses penyalipan itu tidak didukung oleh sumber primer sendiri. Saya bisa bawa sumber-sumber sekunder bisa banyak sekali, tapi nanti akan jadi perdebatan lagi. Maka saya bawa dari Alkitab Sabda, dari sumber primer. Gitu, Bacot kalian emang. banyak sekali. Bacot kalian tuh. Gua keluar. Bacot kalian tuh. Bacot dari Banyak bacot kalian tuh. enggak. Ya dibantah aja loh. Protes aja ke Alkitab Sabdamu sana. Jangan protes ke saya. Saya kan cuma menampilkan data. Ini saya bawa, makanya nggak ada polemik lagi kalau udah ditampilkan data-data primer seperti ini. Bang Ilham fokus saja Bang, biarlah mereka bergonggong nggak jelas itu. Siapa ada itu? Iya. Ya, Dia lanjut nggak mau. Lanjut Bang. Udah saya bilang tadi, kita menyelesaikan tema penyalipan ini kan yang kita tadi awalnya fokus ke peristiwa penyalipan. Ini Bang Ade ini emosi kayaknya. Iya, dia nggak terima, nggak tahu lah kayak mana cara beragamanya pakai asumsi terus. Ditampilin data nggak terima. Ya gimana kalau udah ditampilin data primer aja mereka menolak, gimana coba? Mereka beragama atas dasar apa kalau gitu? Kalau gitu beragama atas dasar apa coba? Iya berdasarkan Oke, Bang. asumsi Bang lah, Bang. Ilham. Lawang Yesus saja kan nggak Bang mengerti. Ilham ini Bang Ilham. Sebentar. Anda
Dasar keagamaan adalah kitab suci, tulisan-tulisan yang ada di itu sumber beragama. Nah, kalau sedikit aja bang, sedikit aja. Tadi itu dijelasin Ustadz Alif, Anda ketawa-ketawa. Gak boleh begitu kalau orang ngejelasin, jangan ketawa. Itu sama dengan menghina dirimu karena Bible yang dia terangkan. Sekarang saya minta data. Sekarang kamu nggak bisa ketawa kan? Silakan tunjukkan data. Di mana data di Biblemu? Tuhan meminta persembahan darah manusia, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jangan-jangan yang kau imani itu iman buta, asal imannya saja. Isa itu adalah nubuatan yang digenapi di perjanjian baru oleh Yesus. Kurang apa lagi jelasnya? Nggak nyambung. Nubuatan saya ingin data. Nggak boleh sambil ngejelasin sambil ketawa kalian ya. Itu adalah manusia, Bunda, saya 53 itu kurang jelas. Saya ingin data di tadi ku baca ada firman Tuhan kepada Musa, persembahkan ternakmu, Musa persembahkan tentang Yesus itu ada di Abraham dan Ishak. Iya. Minta persembahan ternak. Dengarkan saja permintaan kemudian ini. Kulit dan tai sapi. Kulit dan tai sapi jadi korban dosa. Kenapa Tuhanmu disejajarkan dengan tai sapi? Ayo, kenapa? Terus tadi kamu kenapa ketawa-ketawa? Sekarang silakan ketawa. Silakan kamu ketawa-ketawa. Cari data sambil kau ketawa ya. Ayo dua orang cari data. Bunda enggak ada tanya. Kau jawab dulu. Kita ngomong biasa-biasa aja. Boleh. Saya bisa bertanya. Enggak bisa bertanya. Tanya, cari data dulu. Di mana Tuhan menginginkan persembahan darah manusia? Silakan. Loh, itu tak cari data, jangan banyak Ishak itu adalah nubuat tentang Yesus bahwa korban sesungguhnya itu adalah manusia. Abraham dan Ishak itu dia, apa hubungannya? Lawang beda zaman. Beda namanya nubuatan. Bapak tahu nubuatannya? Ya, sudah yang dituntut Bunda Rahma itu Anda dengan Bang Samuel itu menunjukkan data dari Biblemu baik di PB atau di PL. Mana datanya bahwa perjanjian Tuhan itu lama membutuhkan pengorbanan adalah berisi nubuatan, Pak. Itu loh. Nubuatan di perjanjian lama itu nubuatan. Ini atau dalam Lukas ini atau dalam Yohanes ini kan selesai kan, clear kan. Kalau mau data dari kami, ya udah nggak usah ngomong dulu, dengar dulu dong. Gitu. Gimana datanya dari tadi kan sudah diminta kan datanya kami kasih, kami itu dasar kami percaya akan pengorbanan Kristus Yesus itu dari Yesaya 53 Bang. Itu dasar kami percaya dia mengorbankan hidup bagi kami. Jadi dia datang untuk mengorbankan hidupnya demi kami. Itu pertama. Nah, yang selanjutnya itu banyak dijelaskan oleh Yohanes di kitab Yohanes yang kita baca tadi. Coba saya bawa dulu ya, Yohanes 8 tadi yang Bang siapa tadi? Bang Alif ya yang bawa ya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-42 saya mulai. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Lihat, Yesus keluar dan datang dari Allah. Artinya Bapanya itu adalah Allah. Yang disebut Allah ini itu Bapanya Yesus. Nah, Yesus ini mau ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu dongenganmu itu sudah dongenganmu itu. Sekarang saya minta data. Saya tidak ingin kau mendongeng. Itu sudah sering kami dengar itu. Saya ingin Tuhan meminta Tuhan meminta persembahan darah manusia. Tuhan meminta persembahan darah manusia. Kenapa engkau besar kasihnya sehingga dia mempersembahkan anaknya? Dia persembahkan anaknya bukan untuk dibunuh mati konyol. Saya ingin kau datanya mana? Ayo.
datanya. Nah, Kamu tadi ini ketawa-ketawa. makanya oleh Ya makanya kamu oleh kalau TikTok kamu dijelaskan, si kamu Bunda. jangan Makanya Bunda itu ketawa-ketawa. kena ban. Orang Bunda Kamu, mau motor kali. Kalau kamu dijelasin, hargai orang menjelaskan, jangan kau Tapi Bunda ketawa-ketawa, kau bilang menghina. apa gitu ngomong Sekarang kamu menangis, cari datanya, kau menangis. Kau menangis, cari datanya, 2 orang yang menangis. Saya minta, kalau kita baca di imamat, jangan. itu adalah Kalau kita perbuatan baca di tentang imamat, Yesus. kalau kita baca di dengar, kalau kita baca di imamat, Tuhan berfirman kepada Musa, persembahkanlah hewan ternak. Kemudian di apa namanya, Keluaran tadi ya, bakarlah kulit dan tai kotoran lembu itu sebagai penebusan dosa. Korban hewan itu Cara adalah ini gambaran sekarang mana Tuhan meminta korban darah manusia sebagai tumbal penebusan dosa, mana korban? Sudah saya jelasin tadi Nggak dari ada, mana? Tadi dijelaskan Ada, ada Pak. Daniel. Ayatnya berapa, Pak? Coba sebutkan, saya cari. Saya ada di sini, Pak, Bible. Coba sebutkan di mana. Siapa tahu saya keliru. Baca Ayo. ya, saya 53 yang saya tuntun tadi. Kenapa? Itu Yesus. Apa itu baca? Itu cerita Apa itu di tentang situ? Yesus. Pokoknya jadi- saya 53. Iya. Kenapa itu boleh datanya saya kami 53, percaya. Pak? Kan kita Aduh, dapat. Saya tidak ada di 3 situ. itu tentang Nggak ada di situ. Nggak ada di situ, nggak ada. Nah, Orang-orang Anda Yahudi minta yang data, punya kami kasih Pak, data, Anda nggak orang percaya, Yahudi sama aja, itu, Bu. Tetap aja Bu nggak orang percaya. sebentar, Pak, orang Yahudi, Pak, dengar, Pak. Orang Yahudi yang punya Bible Perjanjian Lama itu Torah Musa yang kalian ambil. Itu Yahudi tidak mengimani itu untuk Yesus, Pak. Kalian jangan mimpi. Kalian jangan Yahudi itu mimpi berlebihan. Mesias itu Kalian aja, tapi ambil kitabnya itu menubuatkan Perjanjian tentang Lama, kalian tempel di Biblos, kemudian katakan itu nubuatan. Yahudi tidak mengimani itu, Pak. Sementara dia punya kitab, dia yang punya kitab orang itu. Dia yang punya tanah itu, Pak, yang dijadikan Perjanjian Lama, kalian tempel. Yahudi tidak mengimani itu untuk Yang Yesus. bilang ditempel Kenapa? Kenapa? Mana, di Mana perjanjian Yahudi? lama. Karena Yesus itu dinubuatkan di perjanjian lama. Bahkan Yesus dibunuh. Sekarang saya minta datanya, mana Tuhan? Seperti tadi kan, Udah, saya mau nanya ini. yang ada di persembahkan darah ternak. Silakan ya, tolong dilanjut ya temanya, karena ini orang tadi saya jengkel, dijelaskan dia ketawa-ketawa. Lanjut, silakan. Aki Yonatan Nadar boleh izin? Itu Johannes Nois. Nah, boleh saya izin Aki Alif? Siapa dulu lagi? Oke. Gimana? Sudah bagus kah? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment, dan selamat siang untuk kawan-kawan Kristen yang ada di room maupun yang ada di live comment. Oke. Ini tadi saya dengar ya, bahasanya yang dibahas nih tentang bagaimana penebusan dosa ya. Terus karya apa yang sampai ke Golgota segala macam, itu artinya penyaliban Yesus menjadi sebuah peristiwa karya penyelamatan untuk menebus dosa umat manusia. Nah, namun ini hanyalah asumsi ya yang dibuat oleh gereja, bahwasanya sesungguhnya di dalam Bible itu, di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru, bahkan di kitab Wahyu, yang dimana kitab Wahyu itu jauh dituliskan setelah Yesus itu tidak ada pun, mengatakan bahwasanya ternyata penebusan dosa itu tidak ada. Nah, karena apa? Di dalam perjanjian lama, ketika Musa memintakan ampun atas dosa-dosa kaumnya, yakni Bani Israel ataupun orang-orang yang diselamatkan dari tanah Mesir itu, tanpa harus mengorbankan segala sesuatu apa yang dimilikinya, itu Allah mengampuninya. Ketika di Keluaran 32, nomor 32 hingga 33 di sana dikatakan, jikalau sekiranya engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis. Nah, perihal masalah penebusan dosa, ternyata Allah pun di dalam tiga-tiganya memberikan jawaban. Wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Jadi perihal masalah akan masuk ke dalam surga maupun ke dalam neraka, itu ternyata sudah ditentukan dari semenjak awal mula.
Bahkan di dalam perjanjian baru yang dimana surat-surat Paulus di dalam Filipi di sana dikatakan, jikalau sekiranya pun bisa, mohonlah masukkan kawan-kawanku, teman-temanku sepekerjaan denganku, sepenginjilan denganku, mereka telah bekerja denganku untuk mengabarkan Injil Tuhan, ya, kerajaan Tuhan. Jikalau pendapat ini Bible palsu dari Kainama, ini Bible palsu dari Kainama, penyesat itu satu itu bisa didengar orang Kristen. Ada ayatnya. Itu kebohongan. Ada ayatnya. Anda pemalsu. Anda tidak usah jelasin tentang Bible. Anda jelasin tentang ini Quran bukan aja. lagi menjelaskan, saya membaca di Filipi itu jelas dikatakan seperti itu. Kainama jelaskan aja tentang Quran. Bible dari mana lagi? Tidak ada di Bible begitu. Bible palsu itu. Pak Samuel, Anda nggak tahu ya, Bible itu banyak sekali yang palsu. Ayat banyak, tetapi yang palsu banyak. Makanya si Kainama ini ambil Bible palsu. Jadi jelaskan dan kepalsuan. di dalam wahyu juga di sana dikatakan, ya, banyak sekali mengenai tentang bagaimana orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka ataupun Oke, ternyata saya sudah mohon ditentukan. maaf ya kepada semua ya kawan-kawan, termasuk pakai nama. Saya nggak mau dengar kepalsuan, nggak mau dengar penyesatan. Saya mau undur diri ya. Sorry ya. Terima kasih ya buat semuanya. Saya nggak menerima penyesatan. Sorry. Halo. Bendera putih Pak, bendera putih. Bang, sudah ada waktu kah? Saya mau nanya ini nih. Nah, tunggu dulu, saya selesaikan biar tidak ngantuk. Nanti biar disangka saya ini berbohong-bohong. Di dalam wahyu di sana dikatakan bahwasanya pada hari akhir kebangkitan dia akan banyak dibuka kitab-kitab, dan ada salah satu kitab yang dimana kitab itu akan dibuka, dan apabila ketika kitab itu dibuka ternyata tidak didapati nama seseorang itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi ketika peristiwa penyaliban itu konon katanya ada dan terjadi pada diri Yesus sebagai penumpahan darah ini, ya, untuk penebusan dosa ini, ternyata ketika di dalam wahyu dikisahkan demikian, maka sia-sialah, walaupun istilah kata dikata bahasanya orang Kristen ini mengorbankan Yesus itu berkali-kali, menyalibkan Yesus itu beribu-ribu sekalipun, kalau toh pada endingnya orang Kristen tidaklah tertulis namanya di buku kehidupan, maka niscaya dia akan dilemparkan ke dalam neraka dan mustahil untuk masuk ke surga. Bung, ini Bung Kainama ya? Dan dikatakan bahwasanya, ya, ketika ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, konon katanya bahwasanya Yesus masuk ke dalam dunia orang mati, memberikan penginjilan, memberitakan penginjilan sampai ke ruh-ruh ke dalam penjara orang mati pada zaman Nuh. Jikalau memang benar adanya bahwasanya Yesus itu pernah tersalibkan sebagai penebusan dosa, maka akan menjadi sia-sia ketika Yesus mesti menginjil kembali. Bahkan tanpa harus mengorbankan nyawa manusia sekalipun, ternyata di perjanjian lama ketika Musa memintakan ampun atas dosa-dosa bagi kaumnya, Allah mengabulkannya. Jadi peristiwa penebusan dosa itu nihil, bohong. Oke, silakan. Yang lain. Bung, apa namanya, kalau di Habil, dari zaman Habil itu udah mengadakan pengorbanan hewan untuk penebusan dosanya, gimana? Lah, baca juga komennya gimana? Baca juga di kejadian itu ketika ketika Kain itu dihalau, diusir, ya. Dikatakan di sana, jikalau kamu berbuat dosa, maka dosa, ya, sudah mengintai di depan pintu. Nah, sekarang yang ditebus itu dosa perbuatan kah, atau dosa warisnya, atau dosa Adam? Dosa waris itu menghasilkan dosa perbuatan. Coba saya tanya dulu, Habil itu diterima nggak korban apanya? Bukan masalah diterima atau tidaknya, tapi di sini dijelaskan setelah dia membunuh adiknya, lalu dia dihalau menjadi seorang pengembara. Kain, ya kan? Si Kain. Lalu si Kain dinasehati Tuhan, apa katanya? Tuhan berfirman, jikalau engkau berbuat dosa, maka sesungguhnya dosa pun sudah mengintai di depan pintu. Ayo, gimana tuh? Jadi saya tanya Habil dulu. Kita kembalikan ke tema aja. Kita kembalikan ke tema awal. Jangan bergeser terlalu jauh lah. Kita kembalikan ke tema awal. Saya tanya Habil dulu, Pak. Saya tanya Habil dulu. Habil itu mengorbankan dombanya yang terbaik. Diterima sama Allah nggak? Di Alkitab itu, di narasi Alkitab itu diterima nggak dia? Nah, lalu apa hubungannya pengorbanan domba yang tidak diterima dengan penghapusan dosa itu? Loh, berarti poin saya itu berarti korban sebagai
korban penebusan dosa itu ada Pak, nggak seperti yang Bapak kalau bilang. memang penebusan dosa harus mengorbankan domba, maka mustahillah Allah ketika Musa bersoal jawab pada Tuhan ketika ia bernegosiasi, jikalau sekiranya engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang kau tulis. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, Tuhan berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus orang-orang yang berdosa kepadaku saja namanya dari buku kehidupan yang aku tulis. Itu baca di Keluaran. Jadi Pak, pengampunan dosa oleh Allah itu melalui korban penebusan dosa nggak? Allah ke situ-situ lagi. Ya iya kan, itu intinya kan. Bapak nggak boleh lompat Pak. Loh, kok tidak boleh lompat? Ketika Musa memintakan kepada Allah, bernegosiasi kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kaumnya, apakah itu melalui pengorbanan? Ya iyalah. Tidak, mana ayatnya? Konsisten kan Pak, dari Habil, dari zaman Habil ada korban penebusan dosa sampai datang korban sesungguhnya yaitu Yesus. Nggak nyambung. Tidak nyambung. Karena bukan kayak ini. Dengarkan kalimatnya. Ketika Musa meminta kepada Allah, berdoa nih kepada Tuhannya, ya. Jikalaulah sekiranya, ini kata Musa, jikalaulah sekiranya engkau tidak mengampuni dosa mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah kau tulis. Lalu di tiga-tiganya Allah menjawab dari doa Musa ini, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus orang-orang yang berdosa kepadaku saja pada di buku kehidupan yang telah aku tulis. Nah, gimana itu? Apa melalui pengorbanan? Tidak. Ya jelas lah, Bapak baca lah tuh di kitab Imamat itu kan nggak ada korban penebusan dosa. Lanjut, itu Pak. Apa ini modal ngeyel doang? Loh kok nih? Sudah kah? Ini saya mau nanya ini nih. Gak banyak waktu biar saya bisa nyimak di bawah ntar. Apa yang mau Anda tanyakan dari tema ini, Bang? Nah, ini kan tema sebelum saya lanjut nih. Nah, sebentar ya, Bang ya, biar kita pun enak nih. Soalnya saya nih sambil nguli nih mau nanya dulu nih, biar enak saya nyimak jawabannya ntar ya. Saya dulu ya. Ah, gini nih, Bang. Ini kan Yesus sama dengan ciptaan nih. Ah, tolong gini aja. Saya mau tahu nih, selain kasih bukti saya dari kitab suci kalian, tolong kasih bukti saya, bukti arkeolog juga kalau ini si Muhammad nih pernah hidup dan ada di Jazirah Arab sana. Dia kan penguasa besar tuh di sana tuh, nggak mungkin lah nggak ada bukti-bukti kalau dia tuh ada. Nah itu aja deh. Terima kasih ya. Tolong dijawab Bang. Saya nyimak nih. Ya udah, terima kasih. Bukti adanya Nabi Muhammad SAW mengabarkan kalau Nabi Isa itu ciptaan di surah Ali Imran ayat 59. Lalu jangan bukti lupa, yang Bang, kedua, bukti arkeolognya juga ya. Jangan cuma bukti di kitab. Udah itu aja tuh. ini orang baru lahir apa ya? Saya nggak butuh framing, saya butuh bukti, itu aja. Anda ini gini, dulu ada yang namanya enggak gini. Anda pertama bergeser dari tema. Kedua, ada seorang tokoh yang membuat 100 tokoh berpengaruh di dunia, itu membuktikan ada tokoh. Lah ini fakta, orang cerdas Michael Hart menuliskan 100 tokoh Sebentar ya, ada suara anakku soalnya. Di situ mengatakan 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi. Yesus itu nomor urut berapa? Seingatku nomor urut 3 loh. Yesus aja nomor urut 3, artinya ada tokoh yang bernama Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan ini sudah dijawab. Lalu kedua, membuktikan kalau Yesus adalah ciptaan. Kalau dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 59, surah ketiga. Kalau dari kitab Anda, Wahyu 3:14. Wahyu 3:14, di situ kata Yesus, sampaikanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus mengaku dirinya ciptaan Allah. Kitab bukan, Anda Pak, sendiri. salah itu Pak, bukan Anda permulaan baca dari ciptaan itu artinya dia itu adalah arke atau sumber dari ciptaan, bukan ciptaan yang nomor arke itu satu. banyak, permulaan semuanya itu Rule permulaan. over, ya, itu artinya arke permulaan itu dari nomor ciptaan. satu artinya Pak. Lah sekarang saya oke, baik Bu Eka yang nanggapin. Permulaan dari ciptaan siapa di situ Yesus?
Permulaan dari ciptaan artinya dia sumber. Saya tanya, dari ciptaan siapa? Itu artinya Yesus itu pencipta, itu artinya. Permulaan dari ciptaan siapa? Kenapa Anda hilangkan? Dari pencipta. Permulaan dari ciptaan siapa? Hanya kitab Anda sendiri aja ditolak. Gimana sih? Itu Kata Yesus, permulaan dari ciptaan siapa? Saya tanya dulu. Permulaan dari ciptaan siapa di situ? Yang menciptakan itu pencipta. Yesus itu pencipta, itu di situ artinya. Gimana sih? Kata Yesus, Yesus itu kata Yesus, kata Yesus, bukan sumber, bukan. Sumber. Tidak ada arche itu sumber. Banyak kata arche di kitab Anda itu bukan sumber. Ingat, kembali lagi kepada ayatnya sebelum Anda asumsi. Yesus di situ mengaku, oke, saya tanya jawab dengan jujur dari Anda. Yesus mengaku permulaan dari ciptaan siapa di situ? Permulaan dari ciptaan artinya dialah yang menciptakan. Saya tanya permulaan itu ciptaan siapa? Artinya itu dialah yang ciptaan siapa di situ? Bukan nomor ciptaan satu. Siapa di situ? Subjeknya, bukan objeknya. Ciptaan siapa di situ? Yesus itu bukan ciptaan. Itu artinya dialah pencipta. Anda yang Anda berani baca ayatnya? Anda berani baca ayatnya? Udah bolak-balik saya baca itu. Ya udah coba sebutkan yang utuh. Nggak ada saya Alkitab sekarang sama saya. Oke, kalau gitu saya bantu tuntun Anda. Dia mengaku inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pertanyaan saya, Yesus mengaku di situ permulaan dari ciptaan siapa? Ada Yesus bilang dia nomor satu dari yang diciptakan. Yesus mengaku di situ sebagai permulaan dari ciptaan siapa? Artinya apa? Ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan siapa di situ? Bukan diciptakan. Permulaan dari ciptaan siapa? Itu di situ artinya itu dialah permulaan ciptaan siapa? Kenapa Anda nggak mau jujur kitab Anda? Artinya Pak. Objek loh, maksudnya objek. Permulaan ciptaan siapa? Dia bukan diciptakan. Lah, kata Yesus, permulaan dari ciptaan siapa di situ? Permulaan itu artinya bukan kenapa nggak pergi jawab? Permulaan itu artinya jawablah. Sumber permulaan dari ciptaan siapa? Bacalah leksikonnya itu artinya permulaan sumber. Dari ciptaan siapa? Tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Yesus itu dia lagi menunjukkan definisi. Permulaan dari ciptaan siapa? Yesus tidak diciptakan. Permulaan dari ciptaan siapa? Yesus tidak diciptakan. Permulaan itu artinya sumber dari ciptaan, sumber dari segala yang diciptakan. Permulaan dari ciptaan siapa? Permulaan dari ciptaan siapa? Udah ngulang. Saya bukakan ya, saya bukakan. Ini biar orang-orang pada melek. Kenapa Anda nggak berani mengakui di situ perkataan Yesus? Saya bukakan, Anda baca ya. Nah, ini ketidakjujuran Kristen, kitabnya sendiri aja nggak mau dibaca jujur. Itu artinya sumber. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Oke, mari kita lihat. Permulaan dari Amin. Pak, sekarang saya tanya Bapak lah. Permulaan dari apa ini lanjutannya? Permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan itu artinya dia yang menciptakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baca aja nggak bisa ternyata. Amin ini Yesus. Mbak Bu Eka, Anda jangan menunjukkan. Ingat, kebodohan itu disembunyikan, bukan dipertontonkan. Coba Bapak buka leksikon. Coba Bapak buka leksikon atau apalah internetnya whatever lah itu. Coba Bapak buka. Artinya Oke, nanti kita membahas leksikon nanti kita membahas leksikon nanti. Di sini bunyi ayatnya gimana, Bu? Coba Bapak saya tanya. Nomor satu di sini, bahasa Yunaninya apa? Loh, kok jadi ke situ? Kenapa ya, Anda baca? Bilang permulaan itu nomor satu. Saya tanya sama Anda sebagai Kristen, baca Bible itu dosa ya buat Kristen? Coba saya tanya sama Bapak. Enggak, baca Bible itu dosa buat Kristen. Bahasa Yunaninya apa? Saya tanya, baca Bible itu dosa buat Kristen?
Kenapa ke situ? Masa baca Lah, Bible? buktinya Anda nggak sanggup baca. Bapak Kenapa Anda punya nggak sanggup kitab, baca? Saya punya kitab. Masa saya baca kitab saya dosa? Coba saya tanya. Lah, Nomor terus satu. kalau di tidak dalam dosa Anda bahasa bisa nggak baca Yunani ini? Itu apa coba? Nomor Kalau satu Anda bahasa tidak bisa, Yunaninya kalau Anda, loh, di sini Nomor bunyinya satu apa, Bu? bahasa Di sini Yunaninya bunyinya apa? apa? Saya tanya. Di sini bunyinya apa? Permulaan itu artinya sumber di situ, Pak. Permulaan Awal- dari apa? Hah? Permulaan dari apa? Artinya dia menciptakan semua Permulaan dari apa? ciptaan. Permulaan. Permulaan dari apa? Bapak jangan terkecoh Permulaan sama dari kata- apa? Saya nggak bisa dipelintir kata permulaan. Loh, kok dipelintir? Ini kitab Bisa Anda loh. pelintir saya di situ. Ini kitab Anda. Yesus permulaan dari apa? Sumber dari ciptaan. Iya, jelaskan dulu. Yesus adalah pencipta. Loh, bagaimana? Nah, Astagfirullahaladzim. itu bisa dipelintir-pelintir, Pak. Loh, enggak, Anda yang sedang melintir Bible Anda, Bu. Bapak berani buka Loh, nomor siapa yang lagi melintir? Siapa Bapak. yang lagi melintir di Bapak sini? yang melintir. Siapa yang Nomor lagi saya melintir? tanya, nomor Hei, satu, siapa yang nomor melintir? satu bahasa Ingat, Bu, Yunaninya apa? kebodohan Coba. itu disembunyikan, jangan dipertontonkan, Bu. Kebodohan Bapak, itu disembunyikan, Bapak jangan buka dipertontonkan. leksikon. Bapak kok berani Lah, buka di sini leksikon? di sini Anda baca gimana? Bapak Permulaan buka dari apa? leksikon, arti Permulaan itu dari apa? Ayo, buka Iya, leksikon, sebelum ke arti leksikon, apa? sebelum ke leksikon, Anda baca dulu. Yesus permulaan dari itu apa? Artinya sumber dari ciptaan Allah. Nah, permulaan dari berarti Yesus itu siapa? Sumber dari ciptaan itu adalah pencipta. Hah? Kok jadi lucu? Ya, iya. Permulaan Itu dari ciptaan artinya. Allah. Ciptaan Allah di sini siapa? Saya tanya. Ciptaan Allah di sini siapa? Sumber dari ciptaan Allah itu Yang adalah mengaku ciptaan Allah di sini pencipta. siapa? Yang mengaku ciptaan Allah di sini siapa? Dia itu nggak pernah bilang dia ciptaan Allah, dia permulaan. Lah ini yang bilang Permulaan mengaku dari ciptaan segala Allah di sini ciptaan. siapa? Bapak nggak bisa potong. Di kayak sini gitu. ciptaan Allah siapa? Permulaan di sini Yesus ciptaan Allah siapa? berkata, dia permulaan. Ah. Permulaan Dari dari segala yang diciptakan. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa Bapak minta saya, Yesus nggak mengaku bisa. permulaan dari Loh, Anda Permulaan sedang itu- membantah itu kitab Anda, artinya- bukan nggak bisa kepada kami. Pak. Anda Itu sedang artinya membantah kitab Yesus Anda, itu lucu. adalah sumber Yesus- penciptaan. Yesus ciptaan. Sumber itu di Yesus dalam kekekalan. Bu, Di situ jangan potong aja, ditulis, Bu. di situ ditulis ciptaan, bukan pencipta. Sumber Ciptaan. artinya pencipta, Pak. Bisa baca Salah, atau Pak. tak ini Ustaz Alif, beliau ini. Ya itu dia, makanya saya tadi sarankan, ingat kebodohan itu disembunyikan, jangan dipertontonkan di publik. Saya nggak bisa dipilih. Saya udah bilang berkali-kali. Bapak buka leksikon. Apa artinya itu? Arke itu. Coba buka lah. Oke. Oke. Ayat di situ apa bunyinya? Saya tanya satu. Anda baca Satu aja lagi. nggak berani. Saya tanya Bagaimana gampang, membahas yang gampang, leksikon? Pak. Saya tanya yang gampang sama Bapak. Nomor satu. Enggak. Jangan tanya yang gampang. Lebih gampang baca atau lebih gampang nanya? Saya tanya sama Ibu. Lebih gampang nanya. Lebih gampang baca atau Nanya. lebih gampang nanya? Nanya. Nanya. Berarti Anda baca nggak bisa? Nomor Berarti Anda nggak satu, bisa baca? nggak musuh, nggak nyambung itu. Coba Pak. Nomor Berarti Anda satu nggak bisa baca? bilangan dalam bahasa Yunani apa? Berarti Anda nggak bisa baca. Hah? Ya jangan kayak Berarti aku Anda nggak lagi, bisa kok baca. bisa jadi bisa baca apa nggak bisa baca? Faktanya kok nggak mau baca? Cinta. Hmm. Awas di band lagi, Bu. Anda nggak bisa baca jadi. Ya jadi Pak, coba nomor satu bilangan dalam bahasa Yunani itu apa? Bapak kan mau bilang itu. Disuruh baca ke bilangan. Ayo. Ayo, baca dulu dong. Ayo Pak. Nomor satu bilangan itu apa di situ? Loh, saya tanya lebih mudah baca atau lebih mudah nanya? Nomor nanya. Lebih mudah nanya. Berarti Anda belum bisa baca kalau gitu. Bukan. Kalau lebih mudah nanya bukan berarti saya nggak bisa baca. Makin hancur loh Bu nanti kalau Tapi Bunda Eka, kalau kamu tidak mau baca, wawasanmu tidak akan berkembang. Oh, Ini bukan saya berarti buka saya nggak bisa harus. baca. Saat ini Ajarin saya mengeja. nanya untuk menjelaskan sama Bapak. Mbak Eka, saya ajarin Oke. mengeja. Buka. Kita ajari dia mengeja. Awas kena band, Bu. Kamu harus pandai diajar. Kok bisa Oke. baca? Baik, kita baik. Eja ya, kita eja Gini. ya.
Ya, silakan Ustaz. Saya kasih padanannya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pertanyaan saya, di sini ada kata arche enggak? Nggak tahu saya. Nah, Bodoh, padahal pinter. nah ini yang pertama ini arche, Bu. Artinya tuh apa sih tuh? Arke. Lah ini nih bahasa Yunaninya. Ini yang pertama ini apa ini? Nah ini apa ini? Aduh sorry sebentar ya. Pertama ini apa ini? Apa di sini bahasa Yunaninya? Nggak nampak saya. Oh nggak nampak. Baik, Coba, saya pergi ke leksikon coba. Saya nggak nampak. Lah ini leksikonnya ini. Arche juga yang pertama. Saya lihat dari Yang 5 awal. meter kelihatan kok. Iya, Bapak mungkin matanya terang. Saya nggak. Yang pertama dari tanda-tandanya. Pertama permulaan. Terus kenapa? Makanya dikatakan permulaan nggak ada masalah. Permulaan dari apa? Ciptaan. Nggak tahu saya, sebentar saya lihat dulu. Loh, gimana sih Ibu ini? Anda tadi membahas arche, saya bilang Ya, tapi udah nggak usah. Tapi saya tanya sama Bapak, nomor 1 itu secara bilangan itu apa bahasa Yunaninya? Enggak, saya nggak tahu karena saya akan membahas ke sana. Apa yang mau Anda bahas? Kan Bapak bilang tuh di Yohanes 1 ya, Wahyu 3:14 tadi, Yesus itu nomor 1 dari yang segala diciptakan kan gitu kan? Permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan itu artinya nomor 1 kan? Maksud Bapak gitu kan? Permulaan dari ciptaan Allah. Iya betul, permulaan itu artinya nomor 1 kan di situ kan? Maksud Bapak Ya kata arche itu permulaan dari ciptaan Allah. Yang jadi penekanannya bukan tentang permulaan, Bu, tetapi Yesus sebagai apa di situ? Yesus itu sebagai sumber di situ. Loh, permulaan dari ciptaan Allah. Iya, artinya sumber, artinya dia tuh pencipta di situ. Bagaimana mungkin ciptaan Allah itu jadi sumber, jadi pencipta? Itu akal sehatnya kemana? Arke itu permulaan itu artinya di dalam kekekalan pencipta. Rabut. Kristus, 1 Korintus, on karena Kristus. Gara-gara di band, Bu. Kapok Ibu. Nanti di band. Kok nggak bisa baca sih? Kita nggak bisa baca. Apa punya penyakit penglihatan? Apa Iya, bermasalah sama penglihatannya? Minus dia Di 3:14 tuh artinya turunin aja, host. Ganti yang lain. Orang nggak ada apa-apa ini, turunin aja. Yang lain nggak bisa baca kok naik. Usah lah kau naik. Bisa baca. Awas jangan personal aspek bukan Ibu. Oh iya ya, aku lupa ya, aku bisa turunkan kamu ya. Kalau kamu cerdas-cerdas membaca, apa yang ditampilkan Ustadz saya turunkan. Baca kembali, saya turunkan kalau kamu bisa Sabar Bu, jangan gitu Bu. Itu aja terus. Dia lupa kalau saya ini moderator ternyata. Ayo belajar kau harus cerdas. Baca. Dari moderator kena ban ya. Nah, aku nggak kena ban kok. Ayo, bacanya naik. Enggak tuh aku naik. Lagi. Enggak. Enggak. Kamu harus belajar baca. Tadi jangan kau pura-pura on lah kayak 1 Korintus 10:14 Nanti kena ban lagi. on karena Kristus. Sekarang saya turunkan ya. Ternyata banyak bacot tapi nggak bisa membaca. Ibu, dadah Ibu. Kotor-kotor ngomong ya. Nanti kena ban. Daripada kau on nggak bisa baca, nenek ngomong nggak bisa baca. Tuh kan kamu nggak bisa baca. Naik apa memang bisa kalau kau baca nggak bisa baca? Tak ada dosa kalau kau baca Bible. Apa ada dosa kalau kau baca Bible? Arke itu artinya apa ada dosa kalau aku baca Di mana? Sekarang begini. Apakah di sini bukan moderator host? Mohon maaf. Lanjut. Oke. Apakah kata arche berlaku hanya kepada Yesus? Nomor 1 itu Yohanes 1 tuh ada arkenya kalau nggak salah sini. Nah iya, itu tentang permulaan. Permulaan di situ apa? Poin intinya
Ya permulaan, contoh ada yang dari mulanya. Nah, nanti kan gampang ke sana. Nah, coba. Permulaan dari ciptaan Allah berarti Yesus itu awalnya ciptaan Allah, Bu. Saya nggak tahu bahasa Yunannya. Pada mulanya adalah firman. Bahasa Yunani Iya, NRC, N-hologos. Arce, Terus, N-hologos. kenapa? Apa Terus? artinya? Pada mulanya. Yaitu pada mulanya terus. Artinya itu di dalam kekekalan firman itu, Pak. Hah? Ciptaan dibilang kekekalan. Baca Yohanes 1 ngomong Arce lagi. Bu. Arke en hologos kata Bapak tadi kan. Arke pada mulanya adalah firman. Ya Allah, ini benar. Firman itu Contoh. bersama dengan Allah. Allah itu di mana? Allah itu di dalam Enggak, kekekalan. saya tanya, emang kata Arce itu hanya kepada Yesus, tentang Yesus itu ajaib atau gimana gitu? Itu kan sebuah kaidah bahasa. Iya, tapi artinya dulu di sini pada mulanya Nah, adalah contoh. Firman itu Nih. bersama-sama dengan Allah. Dengerin. 2 Yohanes 1:6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, ini menggunakan kata apa, Bu? Saya kalau ayat yang ini saya mesti baca leksikon. Baca. Oke, saya kasih tahu mesti baca leksikonnya. Saya kasih tahu, tenang, nggak usah takut. Nah, di sini apa leksikonnya, Bu? Itu bukan leksikon, itu di situ. Arke apa artinya? Coba baca dari pertamanya. Arke di situ. Lah. Ya arke juga, Bu. Ngapain pusing-pusing dari mulanya? Lah iya, dari mula itu juga berlaku dalam kaidah bahasa, bukan berarti Yesus itu sumber. Sebagai permulaan dari ciptaan Tuhan. Makanya arke. Sumber itu artinya bukan apa? Sumber dari sumber, ciptaan itu permulaan dari ciptaan Tuhan. Permulaan itu artinya permulaan di dalam dari kekekalan. pekerjaan Tuhan. Permulaan Sekarang permulaan dari ciptaan Allah. Pertanyaan saya, yang menciptakan di situ siapa? Yesus. Hah? Ya iyalah, Yesus itu kan adalah firman Allah. Kata Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Artinya, maka yang menjadi ciptaan siapa, yang menciptakan siapa? Yesus itu adalah pencipta, menciptakan Bapak, saya, matahari, bulan, bumi, dan segala macam. Yesus? Iya, Yesus itu pencipta, dia firman Oke, baik. melalui firman-Nya. Baik, ini gokil ini gokil. Saya uji ya. Dia kitabnya sejalan nggak? Nih, saya baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Di sini Yesaya 44:24. Yang menciptakan langit dan bumi semuanya seorang diri, tidak ada pendamping buat dia. Pertanyaan saya, siapa pencipta di sini? Allah menciptakan melalui firman-Nya. Loh, kok Allah menciptakan melalui firman? Pertanyaan saya, siapa pencipta di sini yang seorang diri? Allah itu kan satu, menciptakan melalui firman-Nya. Nah, bukan Yesus kan? Yesus itu firman Allah yang berinkarnasi. Aduh ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pencipta di sini seorang diri, tidak ada yang lain, yaitu Allah. Di sini dikatakan. Kami katakan Nah, firman itu kalaulah di sini satu dan pencipta hakikat dengan Allah. Anda sudah katakan pencipta di sini adalah Allah. Allah dalam kitab Anda. Allah Kata Yesus, firman-Nya dan kata Yesus, dengerin Bu, kata Yesus, amin itu permulaan dari ciptaan Allah. Saya tanya, amin itu Allah atau bukan? Allah. Bukan Yesus. Allah, Yesus itu kan firman-Nya Allah. Loh, amin itu Allah atau Yesus, saya tanya. Bapak tuh nggak bisa motong-motong gitu. Loh, saya bukan motong, justru lagi nanya. Amin di situ Yesus atau Allah? Saya jelaskan, Pak.
apa namanya? Nggak usah lama-lama. Iya, saya Amin jelaskan di situ. secepat-cepatnya saya jelaskan. Bapak itu. Amin di situ Yesus atau Allah, Pak? Yesus. Amin Wijaya. Yesus. Amin Wijaya. Nah, Yesus itu siapa? Amin di Balik situ lagi saya Yesus. tanya. Yesus itu siapa? Nah. Firman Allah yang menjadi manusia. Dabrul. Nah, kok Dabrul? Firman Allah yang menjadi manusia. Anda kalau membahas Wahyu 3:14, kalau ditanya amin itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Jawaban yang tepat adalah sesuai dengan pengakuan Yesus, kata Yesus, permulaan dari ciptaan Allah. Dia pencipta. Permulaan dari ciptaan Allah adalah pencipta. Hah? Ciptaan Allah pencipta. Ini logika dari mana? Bukan ciptaan Allah pencipta. Pencipta menciptakan ciptaannya. Nggak ada saya bilang ciptaan Allah tuh. Pencipta. Gimana? Pencipta menciptakan ciptaannya. Nah, pencipta siapa di situ, Bu? Permulaan itu artinya pencipta di situ siapa katanya, Bun? Permulaan itu terjemah itu sudah benar karena arche itu di dalam Bible bahasa Yunani kata arche itu semua artinya permulaan, mula, awal. Dan bisa aja kagak dari tadi sosokan. Iya, permulaan dari ciptaan Allah. Lah iya, makanya Anda nggak tahu, baca nggak bisa, tapi nyangkal terus. Anda percaya nggak? Oke. Saya tanya sekali lagi. Anda percaya nggak terjemahan kitab yang tadi saya tampilkan, Alkitab Sabda? Percaya. Di situ dikatakan Yesus permulaan dari ciptaan siapa? Yang di Wahyu. Sesuai dengan terjemahan Alkitab Sabda, Yesus. Lah Anda aja otaknya belum terketuk akal sehatnya. Pencipta situ di dalam kekekalan, sumber dari segala ciptaan. Permulaan dari ciptaan siapa? Hah? Permulaan dari ciptaan siapa? Yesus permulaan dari ciptaan siapa maksudnya? Yesus itu penciptanya di situ artinya. Yesus mengaku dirinya sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Artinya dia sumber dari ciptaan. Yesus bilang permulaan dari ciptaan Allah. Artinya ini pengakuan Yesus benar. Pengakuan Yesus benar atau salah? Iya benar. Yesus mengaku. Dia kalau benar berarti Yesus adalah ciptaan. Oh ya enggak, salah Bapak, di situ Bapak salah. Loh, Yesus mengaku dirinya permulaan dari ciptaan siapa, Bu? Yesus itu mengaku bahwa Yesus mengaku dirinya permulaan dari ciptaan siapa? Pencipta. Yesus mengaku dirinya permulaan dari ciptaan siapa? Artinya dia pencipta. Yesus mengaku dirinya permulaan dari ciptaan siapa? Ya ada otak sehatnya berarti nggak bekerja. Akal sehatnya berarti nggak kerja. Saya permulaan. Loh, kok melintir? Kok melintir? Yesus mengaku permulaan dari ciptaan siapa? Saya tanya, menurut dengerin. Pertanyaan Bapak lo kok salah? Tulisannya Yesus permulaan dari ciptaan siapa? Yesus mengatakan di situ dia adalah pencipta. Loh, itu berarti yang Anda ini gabrul bener. Tulisannya permulaan dari ciptaan siapa di situ kata Yesus? Yesus itu permulaan artinya adalah sumber dari ciptaan, itu artinya. Bu, di sini permulaan dari ciptaan siapa? Permulaan itu artinya sumber dari ciptaan. Permulaan dari permulaan. Kita permulaannya selesai. Enggak dari selesai. Ciptaan siapa? Loh, lah ini masalah kita. Coba Anda sebutkan kalimatnya dengan lengkap. Permulaan. Saya tuntun ajarin baca, Bu. Saya ajarin Bapak baca biar Ibu bisa baca. Permulaan, tolong ikutin. Permulaan itu artinya sumber dari. Loh, kok artinya? Ikutin baca. Permulaan. Nggak bisa, Bapak. Biar Ibu bisa baca. Saya nggak mau. Biar Ibu bisa baca. Bukan. Lo bukan melintir. Saya ajarin. Dari mana disamakan permulaan itu dengan sumber? Awas nanti. Dari leksikon baca, Bu. Nih. Pada mulanya sama ayat Ibu sendiri loh itu.
permulaan Ya, pada itu mulanya. artinya Gini, saya kasih contoh, izin, saya kasih contoh gini. Pada mulanya Bu Eka menyangkal kebenaran. Nah, kalimat itu benar atau tidak? Benar. Saya ini ciptaan, Benar. Pak. Saya Pada bukan mulanya Tuhan. Bu Bapak Eka nggak bisa- menyangkal nggak bisa. Saya kebenaran. nggak suka sama analogi Dengerin. gitu, nggak mau saya. Loh, ini kalimat pada mulanya. Pada mulanya Bu Eka menyangkal kebenaran. Lalu kebenaran itu diungkap dan Bu Eka tetap menolaknya. Pak, Nah, pada mulanya saya. jadi itu dengan pada permulaan mulanya dari Yesus. perdiskusian berarti. Pak, pada mulanya saya sama pada mulanya Lah tentang itu pada Yesus itu beda. ya itu Pak. arce sama saja pada mulanya kan Pada kayak gitu. mulanya Pada adalah mulanya firman. Bu Eka Pada menyangkal mulanya kebenaran. adalah firman. Lalu kebenaran diungkap. Pada mulanya Akhirnya saya, dia menerima kebenaran. pada mulanya saya Ini contohnya, Ustaz. pada Pada mulanya mulanya di firman ini. 3:14 itu beda. Arce. Pada mulanya. Saya ini ciptaan, awas di band Bu. Betul, tadi arce itu udah kita sebut Bunda. Bahkan Membaca aja kok nggak bisa kok. Awas di cerewet. band. Iya. Awas di Oh, band. membaca aja kok nggak bisa. Iya, awas Membaca di kok bisa band. udah gede nggak bisa membaca. Aduh, kasihan Nggak sekali. logika itu Bu. Membacalah. Nggak Aduh, logika. membacalah. Argumen Aduh, Ibu kok tuh nggak ada logika. kamu kok nggak bisa membaca, kenapa sih? Kamu ini ya nggak ada biaya ya, kamu nggak sekolah ya? Kok nggak bisa Logika baca? Ibu itu Tadi logika jelas bohong. banget tulisannya kok nggak ada bisa band. dibaca. Awas Ibu di band. Kamu malu ya baca Bibelmu ya? Apa Bibelmu segitu hina Bibelmu, kok malu baca? Kemana-mana. Kamu malu baca ya? Silo. Kamu malu baca ya? Kamu malu baca ya Bibelmu ya? Ya Allah ya Rabbi, kalau Logika kami bangga baca Al-Quran. Kalau kamu Ya, ketemu kok dari waktu ke kata-kata gitulah. Lanjut ke bahasa. malu dia. yang nggak jelas. Dia baca Bibelnya loh. Awas Ini kena di situ band. tertulis. Enggak, kenapa kamu nggak mau baca sih? Udah setengah mati Ustadz. Ini Ali tukar tunjukkan rekam. kamu pura-pura bodoh. Apa betul bodoh? Ini tukar rekam lagi. Nih, dengar. Dengar ini, karena kamu nggak ada data ya. Kita minta data. Tuhan meminta tumbal darah manusia, nggak ada. Berarti kau iman buta ya. Kau itu iman dulu, buta ya. 14 dulu, Kau buka iman buta ya. leksikonnya dulu. Kau iman buka buta ya. leksikonnya. Kau iman buta ya. Iman buta yang nggak ada data yang kau imani ya. Nah ini. Coba buka pada leksikonnya kalau mulanya. tadi baca. Pada mulanya arce ya. Ini arce. Coba kamu tengok di bahasa originalnya arce. Hal itu dibuat Yesus di Kana Galilea sebagai yang pertama arce ya. Itu kamu tengok itu Yohanes 2:11. Karena kamu dari semula adalah arce. Itu bahasa originalnya itu semua itu, kalau semula pertama itu arce. Kamu Coba baca malu Yohanes membaca. 1 yang mana? Yohanes Kamu 1, malu coba. membaca Yohanes 1. karena kamu memaksakan Yesus jadi Tuhan, pencipta. Padahal dia Tuhan. Ini arce ini. Semua ini arce, semula pertama baca. perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Arce, semua arce ya. Kamu kenapa malu baca Bibelmu? Segitu hinanya Bibelmu, kau nggak bisa sentuh-sentuh tadi setengah mati ditunjuk. Baca dulu Yohanes 1. Kau baca dulu tadi yang tunjukkan Ustadz Alif. Baca dulu, kenapa kamu pura-pura oon padahal kau pinter. Kalau kau pintar kau harus baca tadi. Ini di sini mulanya arce. Arce itu mulanya, pada mulanya Yesus ciptaan ya. Kamu jangan kasihan sekali dia malu baca. Segitu hina Bibel malu baca, kenapa sih? Ada apa dengan tadi? Bapak yang tadi istirahat ya? Kamu kenapa? Karena kamu udah ditunjukin nggak mau baca. Ini saya tunjukkan bukti ya. Jadi kalau arce itu yang pertama. Arce itu pertama ini. Jadi Yesus adalah pertama ciptaan ya. Semula ya. Yesus adalah ciptaan semula, bukan sumber. Kau bilang arce itu sumber. Enggak, makanya kau malu baca tadi karena kau enggak mau Yesus disebut ciptaan. Padahal data di Bibelmu Yesus ciptaan. Kau pura-pura enggak bisa baca. Malu. Ya, gimana? Kau jangan usah kau diskusi kalau kau malu-maluin.
nggak bisa baca. Awas Ya, jadi kalau bukan itu Arce. tukar-tukar account dari tadi. Jadi host, ini kita buktikan ya, Yesus adalah ciptaan, di situ Arce. Buka Ciptaan yang leksikon. pertama ya. Jadi bukan Yesus adalah pencipta ya. Jadi Buka coba kamu leksikon, kalau check berani and recheck. leksikon dibuka, leksikon. Check and recheck. Cek and recheck ya. Kamu sendiri malu tadi baca kok. Kenapa sih kamu malu banget? Origin. Sini saya ajari membaca. To rule, to begin. Malu itu betul artinya. dia baca Bibelnya ya. Reign Malu. over, to rule. Jadi Arce itu Rulers. ya itu artinya ciptaan ciptaan ya bukan sumber. Dia Saya bilang tanya tadi dulu. Arce sumber, bukan tanya sumber. dulu. Jangan Tanya, paksakan saya manusia tanya jadi dulu. Tuhan. Saya Kau tanya tersesat. dulu. Jangan Nggak ngoceh usah kau saja. tanya Saya Pak tanya. Joko aja nggak bisa jawab. Kau nggak bisa tanya baca. dulu saya. Ngapain? Saya tanya Enggak, dulu. enggak. Kau ya baca dulu yang tampilkan Ustadzku. Baca dulu itu. Saya tanya. Nggak Nomor usah baca satu. kau. Tunjukkan, Nomor tunjukkan satu dulu. itu apa bahasa Yang Yunani? ditampilkan tadi Ustadz tadi. Yang ditampilkan dulu. Jangan tanya-tanya ya. Nomor Kau nggak bisa apa baca ceritanya? dialog. Ya, Dari kamu tadi harus saya jawab nanya. dulu. Saya duluan nanya dari tadi. Pertanyaan kemana? Jawab. Kan kemana? Mana di Bibelmu itu Tuhan meminta tumbal darah manusia? Kau nggak bisa jawab toh? Yang gak ada hakmu bertanya lah, kau nggak bisa jawab toh. Iya toh, kan? Pura-pura gila dia kalau nggak bisa jawab. Saya udah Pura-pura gila dia. udah bicara dari tadi. Abraham dan Isa itu adalah Nah, kau pura-pura gila lah. Jangan pura-pura gila, pura-pura nggak bisa baca, pura-pura Perjanjian lama stres. itu adalah tentang nubuatan, tentang kedatangan Mesias. Nubuatan punya perjanjian Yahudi kok ambil kok. Punya Yahudi kok ambil nubuatan. Punya Yahudi itu perjanjian lama. Yesus itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yesus orang Yahudi. Kau ambil ke Roma sana kau jadikan Tuhan, nggak nyambung. Orang Yahudi diambil jadikan Tuhan, nggak nyambung. Oke, berani nggak ngomong saya? Yesus Berani. orang Yahudi. Yesus itu adalah Saya berani. Firman Allah. Yesus Firman ambil. Allah adalah Yesus Allah. kau ambil. Cuma Allah adalah Allah. Jadi kalau Eldri kecil itu sedikit. Jadi ceritanya begini teman-teman. Yesus itu orang Yahudi, taat dengan hukum-hukum Taurat. Dia ditolak, dibunuh. Dia ambil jadikan Tuhan. Oleh Roma, Yesus diambil dijadikan Tuhan. Kayak gini sama saya. Nih hostnya